Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mengawali pelajaran kita bersama ini, mari kita bersama-sama berdoa. Pertama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kita membuka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung kita di sini kan sama-sama bersama mau belajar hukum ya. Jadi sebelum belajar hukum itu tak jelaskan dulu di sini ada materi kuliah apa sih yang dijelaskan dalam yang harus kita pelajari di sarjana hukum itu. Di sini setiap universitas itu kadang beda-beda. Ada yang mengajarkan perbedaannya itu ada namanya itu mata kuliah wajib, ada mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib minat studi. Mata kuliah pilihan. Nah, jadi ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Sedangkan kalau mata kuliah wajib nasional itu semua pasti sama satu Indonesia. Kalau fakultas, mata kuliahnya itu biasanya beda-beda nanti. Nah, ini kalau bisa dilihat ya di screen-nya, tak bukakan. Nah, Nah, screen-nya ini mata kuliah wajib nasional itu pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, hukum adat, dan seterusnya. Nah, ini kalau di UNER loh ini ya, ini UNER. Tapi mata kuliah wajib nasional itu seluruh Indonesia sama. Nah, kalau di UNER, mata kuliah wajib fakultasnya argumentasi hukum, pemerintahan daerah, hukum laut, kejahatan terhadapnya. Nah, ini nanti. Jadi kita harapannya kalau bisa itu ya belajarnya enggak cuma pas kuliah toh. Kalau bisa nanti acara ini bisa dibikin rutin sudah, diskusi kan bisa luas. Mata kuliah wajib minat studi ya. Kalau di UNER itu ada bisnis, peradilan, pemerintahan internasional. Kalau di universitas lain mungkin beda-beda. Ini ada tambahan dulu bisnis syariah. Sampai sekarang sih. Nah, jadi kalau di tempat lain mungkin ada mata kuliah minat itu hukum perdata, hukum pidana. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau di sini enggak. Bisnis, peradilan, pemerintahan internasional, syariah. Intinya itulah. Nanti bisa dicek sendiri. Langsung aja biar enggak lama-lama, kita langsung ke pengenalan aja. Pengenalan semua sarjana hukum itu selalu pertama melewati kuliah namanya pengantar ilmu hukum. Ilmu hukum sama hukum Indonesia itu kan, kalau pengantar hukum Indonesia itu fokus ke Indonesia. Kalau pengantar ilmu hukum berarti kita bicara di tataran yang atas. Ya, jadi bicara di tataran ilmu hukum. Kalau untuk itunya, dasar buku yang bisa dipergunakan itu ada banyak, dan nanti harapannya kamu ya, Dek, kalau misalkan mau belajar harus hunting buku juga. Tapi nanti tak bantu juga, ada buku-buku yang bisa dibagikan. Kalau dilihat di grup itu sudah ada 2 buku itu yang sudah tak share. Bisa di itu enggak? Nah, di grup kan ada 2 buku. Ilmu hukum sama refleksi tentang hukum. Kalau refleksi tentang hukum ini kan tak scan dari 1 sampai 15. Nah, jadi mata kuliah ini kan pengantar ilmu hukum. Jadi kalau pengantar ilmu hukum ini berarti harus dibaca buku yang pengantar ilmu hukum. Ada banyak buku sebenarnya, dan ini hanya salah satu aja. Bisa jadi malah ini tidak lengkap. Nah, pengantar ilmu hukum ini tak share ya screen-nya biar lebih jelas. Bentar. Nah, bisa dilihat ya pengantar ilmu hukum ya. Pengantar ilmu hukum ini kita kalau belajar itu harus dipastikan ya, kalau belajar itu selalu sumbernya pakai buku. Biar apa? Kamu boleh berpendapat hukum A, B, C, D, E misalkan. Aku berpendapat A, B, C, D, E. Tapi ada enggak orang ilmuwan sesama hukum yang berpendapat sama? Nah, itu namanya akan memperkuatkan satu argumen kebenarannya. Makanya semakin banyak buku yang kita baca, misalkan kalau Dr. Vance, ini ada penulisnya Dr. Vance. Itu semakin bagus argumentasi kita. Nah, kita nanti bisa lihat di bab-babnya ini. Nah, pertama itu kan selalu bicara tentang pengertian unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, sifat dari hukum, tujuan hukum, fungsi hukum. Artinya apa? Kita bicara tentang yang mengenalkan hukum. Nah, pandangannya kita tentang mengenalkan hukum. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan hukum secara materi ya, sebaiknya kalau namanya kita belajar, materi ini kan sesuatu hal yang pendapatnya orang ya kan, juga sama-sama pendapat toh. Ya ada namanya semua ini kan pendapatnya orang, sama-sama pernyataannya orang. Nah, sebelum kita belajar
lebih lanjut tentang pendapatnya orang. Kita kan pasti sudah punya gambaran sendiri-sendiri tentang hukum. Mungkin namanya kita ini teori, ya, berteori dulu. Menurutnya kamu, menurut pendapatmu misalkan. Menurut pendapatnya Reza, hukum itu seperti apa itu dulu. Misalkan pengertian hukum yang kamu tahu apa coba. Ini pertanyaan dulu, satu pertanyaan. Coba dijawab. Hukum ini sesuatu yang mengikat aturan bahasanya itu ya wes umumnya kayak gitulah. Sesuatu yang mengikat. Nah, jadi poin satu menurutmu. Jadi gini, ada 2 poin yang tak tangkap. Satu yang mengikat, 2 aturan gitu ya. Aturan. Kalau mau memahami sesuatu, itu pastikan cari poin-poin gitu. Misalkan kita bicara hukum. Hukum itu apa? Yang namanya definisi itu adalah gabungan dari beberapa ciri-ciri. Nah, definisi. Jadi, kalau kita bisa menciri-cirikan, kamu kalau mendengar hukum, yang ada di pikiranmu apa? Sesuatu yang mengikat. Yang kedua aturan. Apa cuma 2 itu? Ada yang lainnya? Ya, ada lain-lainnya sih yang mengikat antara perseorangan dengan perseorangan lainnya. Nah, tapi setidaknya gini, 2 poin ini kamu sudah memahami kan? Jadi di dalam hukum itu selalu ada aturan. Ya. Dan ada yang sesuatu yang mengikat. Antara aturan sama sesuatu yang mengikat itu yang didahulukan yang mana pasti? Yang lebih mendekati tentang hukum. Biasanya kan apa? Dari 2 aturan dulu. Berarti aturan itu ditaruh di pertama. Kalau kamu bikin definisi, menurutmu ya, aturan ya kan? Aturan. Nah, aturan sesuatu yang mengikat. Berarti yang mengikat itu apa? Karena aturan itu kan. Nah, ya. Jadi kalau tak lihat ya, ini bisa dilihat di screen. Tak bagikan screennya lagi. Bentar. Share screen yang kedua. Nah, menurutnya kamu kan hukum itu unsurnya 2. Ya. Sesuatu yang mengikat, yang kedua aturan. Lah, kalau ini berarti pandangannya kamu ini aturan, sesuatu itu masuk ke aturan, berarti aturan yang mengikat. Ini pandangannya Reza. Nah, aturan ini kan hukum itu apakah hanya satu aturan? Kan enggak, banyak aturan tadi. Benar enggak? Iya. Nah, berarti yang lebih cocok sebenarnya aturan itu banyak. Nah, kalau banyak itu banyak aturan. Sinonimnya apa banyak aturan itu? Bisa aturan-aturan ya kan, bisa seperangkat aturan. Jadi banyak aturan-aturan misalkan. Atau sekumpulan aturan-aturan. Nah, intinya dalam sebuah kitab. Ini salah satu contoh ya. Jadi aturan-aturan yang mengikat. Nah, mengikat kepada siapa? Objek. Jadi kita bicara objek ini terus. Ya. Mengikat kepada siapa? Yang harus taat hukum siapa sih? Ya itu. Itu sih beberapa itu seperti perseorangan ke perseorangan lainnya atau hukum atau ke masyarakat yang lebih luas. Nah, jadi intinya kan yang diikat itu kan orang, manusia ya kan? Ya. Nah, mengikat manusia, terus juga masyarakat ya kan, masyarakat luas artinya contohnya seperti atau hubungan antar manusia ya kan? Atau hubungan antar manusia atau masyarakat biasanya ya kan? Jadi atau masyarakat. Jadi intinya gini, kita kalau mau memahami sesuatu, kayak kita ya, belajar tentang hukum ini sudah jelasnya. Kalau ini pendapatmu kayak gini lah kira-kira. Aturan-aturan yang mengikat manusia sebagai individu atau mengikat sebagai individu atau mengikat ini kan aturan-aturan kan. Jadi aturan itu kan pasti apa? Aturan pasti mengatur, tidak hanya mengikat. Jadi ya mengatur juga. Nah, coba kita lihat pendapatnya orang-orang ya kan. Pendapat orang-orang tentang ini, tentang ya, tidak ada itu biar cepat. Saya tak share yang screen buku lagi ya, balik ke buku. Ya. Pengertian hukum. Langsung kita lihat ke pengertian hukum. Nah, pengertian hukum. Ya, kalau mau dibaca, perkembangan dalam mempelajari hukum biasanya diawali dengan pertanyaan apa itu hukumnya. Nah, ini sama yang kita bahas. Hukum ini apa? Atau what is law? Banyak perdebatan ahli mengenai jawaban pertanyaan tersebut. Jadi ada banyak perdebatan. Mulai zaman dulu sampai sekarang. Pada prinsipnya pengertian atau definisi hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Nah, ini menurut pendapat dari Dr. Tadi siapa Vance ya, Dr. Vance Swantu.
Kamu bisa tahu kan? Jadi menurutnya dia itu definisi hukum itu sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang sempurna. Pertanyaannya, benar apa tidak? Ya kan, pendapat ini. Nanti kita uji. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ada pendapat Immanuel Kant yang dikutip oleh Van Apeldoorn. Artinya pendapat Immanuel Kant ini ditulis di bukunya Van Apeldoorn. Nanti kalau mau nyari bukunya, kita bisa lihat di mana? Di bawah. Bagian, ini tidak ada nih. Di bawah, biasanya di bawah footnote itu ada, tapi ini tidak ada. Berarti kita bisa nanti nyari di buku nanti enak ada lah. Intinya Van Apeldoorn ini salah satu ilmuwan hukum. Ya kan? Intinya mengingatkan hampir semua tenaga ahli mencari pengertian hukum yang paling tepat. Jadi masih banyak. Sama Van Apeldoorn juga berpendapat bahwa para ahli hukum ini sampai sekarang ini masih belum bisa, masih mencari-cari pengertian hukum yang paling tepat. Jadi ada dua Immanuel Kant, Van Apeldoorn, sama Dr. Vance, 3 ilmuwan hukum berpendapat seperti itu. Nah, walaupun pengertian itu tidak dapat diberikan secara lengkap, namun pandangan pengertian dari hukum itu sendiri. Nah, kenapa disebut pandangan tentang pengertian, bukan pengertian dari hukum? Ya kan? Jadi orang ini kan, ya habis ini nanti dulu, bentar. Jadi orang itu hanya bisa berpandangan, sama seperti gini. Jangan dulu dah itu. Di skip dulu karena nanti kesimpulannya itu kesimpulan itu. Nah, langsung ke Van Apeldoorn ya, pengertian hukum satu-satu. Katanya Van Apeldoorn, mencari pengertian hukum itu sama dengan mencari pengertian sebuah gunung. Ya, ini betul dah. Ini nanti kamu bisa memahami. Bedanya, hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa yang sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dapat dilihat dari sudut pandang kita. Adalah sebuah kenaikan bumi agak curam. Ya. Jadi intinya kalau menurutnya Van Apeldoorn itu seperti gunung, kau lihat, kau sama gunung besaran mana gitu. Sudut pandangnya kamu sama gunung seperti apa? Kamu bisa enggak melihat gunung itu secara penuh? Kan enggak bisa. Jadi kita hanya bisa melihat dari sisi samping depan, ada yang di sisi timurnya, baratnya, selatannya gitu kan. Nah, jadi ketika kau pindah ke timur, pandangannya berbeda. Ketika kau pindah ke barat, pandangannya berbeda. Tapi meskipun berbeda itu, semua sama-sama. Itu berbicara tentang gunung. Nah, sama juga dengan hukum. Pengertian paham hukum itu nih, Pak. Ya, tapi memang pengantar ilmu hukum ini yang dibahas pertama, Pak. Ya. Jadi filsafat itu kan menilai sesuatu seperti bola bundar. Jadi ada jutaan pendapat. Iya. Nah, itu. Kita bicara tentang hukum itu tidak bisa dilihat dari secara penuh, secara sudut pandangan gitu. Karena bola bundar tadi itu bisa dilihat dari berbagai sisinya itu tadi. Ya. Nah, ini ya salah satu pandangan ya tentang hukum ya. Ini kenapa dibilang pandangan? Nah, karena kita tidak bisa membuat pengertian yang secara pengertian paten, maksudnya pengertian yang original yang sempurna. Jadi disebutnya pandangan, pengertian. Nah, ini ada satu ilmuwan namanya On Wickerlijk, ini orang Belanda pastinya mungkin nanti. Pandangan yang mengatakan bahwa hukum itu ya undang-undang. Bagi golongan ini, hukum tidak lain adalah deretan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Jadi, karena mungkin dia berkecimpung, taunya hukum ya terkait hanya undang-undang. Jadi dia berpendapat hukum itu undang-undang. Sama kayak pendapatnya kamu tadi, kan? Hukum itu aturan-aturan yang mengikat. Nggak salah, bener. Cuma, ketika kita bilang, ya kan, berarti aturan yang tidak mengikat ini masuk hukum apa enggak sebenarnya? Kalau aturan yang tidak mengikat ini ya masuk hukum juga sih kalau menurutku. Nah, aturan-aturan yang tidak tertulis di pasal-pasal undang-undang termasuk hukum juga apa enggak? Kan banyak. Contohnya termasuk sih. Ya. Banyak aturan-aturan yang enggak tertulis. Itu juga masuk dalam. Iya sih. Hukum adat ya banyak yang enggak tertulis ya kan? Dari omong kalau. Berarti kalau hukum hanya dibatasi hanya pada undang-undang saja, berarti belum lengkap. Kan kayak gitu. Nah, kalau pandangan yang ngomong bahwa yang namanya hukum, tapi gini, ada orang itu yang berpendapat saklek. Ya, pokoknya hukum itu ya harus yang berada pada undang-undang atau hukum positif. Kalau enggak dicatat di undang-undang, berarti ya bukan hukum. Nah, kalau ketika dia orang ngomong kayak gitu,
Berarti itu orang yang berpandangan dalam itu apa namanya? Berkeyakinan legisme, aliran legisme artinya. Legisme itu dari kata leg. Atau leg itu bukan hukum ya bahasa itunya ya. Lebih tepatnya undang-undang. Undang-undang itu sama dengan hukum tertulis. Lex itu kalau diambil di Indonesia itu kan asal dari kata Belanda. Jadi apa? Kalau kita tahu lagu itu dari kata lex. Jadi kalau legisme itu mengatakan bahwa orang berpendapat ya kalau hukum itu ya undang-undang. Kalau tidak undang-undang ya berarti bukan hukum. Nah, kan? Pandangan legisme terlalu mengakukan undang-undang. Nah, ini ada lagi pandangan namanya golongan man in the street. Man in the street ini juga kebetulan saya juga baru baca nih golongan man in the street ini yang menyatakan bahwa hukum itu adalah gedung, pengadilan, pengacara, jaksa, jurusita dan sebagainya. Nah, ini. Jadi ada pandangan pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan lain sebagainya. Jadi kita ini harus bisa menggeneralisasi kan. Apa yang dimaksud ini sebenarnya? Pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan sebagainya. Ini kan suatu pranata peradilan sebenarnya. Semua banyak sistem peradilan. Sistem peradilan kalau ada pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita. Itu sudah masuk dalam satu. Jadi kalau kita mau generalisir pendapat dari man industri ini ya sistem hukum itu ya sistem peradilan. Nah, kalau Van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri, ditinjau dari segi pergaulan hidup. Ini Van Apeldoorn tadi itu berpendapat ya hukum itu ya masyarakat itu sendiri. Batasannya yang dibuat sekedar pegangan sementara bagi orang yang mempelajari hukum. Itu Van Apeldoorn sendiri ngomong kayak gitu. Ini sementara aja. Karena apa? Nanti kamu akan bisa menyimpulkan sendiri. Nah, terus kemudian ini Utrecht. Utrecht ini terkenal juga. Jadi ilmuwan hukum yang terkenal ini Van Apeldoorn. Nanti harus paling enggak minimal baca-baca lah judul bukunya apa gitu. Jadi paling enggak kita kalau berpendapat itu tidak cuma nyebut nama orangnya, tapi juga nama judul bukunya. Karena orang itu dikenal dari bukunya kalau ilmuwan itu. Ya kan? Jadi kayak misalkan Ibnu Katsir dikenal dari apa? Tafsir Ibnu Katsir. Bukhari dikenal dari apa? Kitab namanya Sahih Bukhari. Jadi kalau mau dikenal secara ilmuwan kita harus bikin buku. Nah, Van Apeldoorn nanti ada bukunya. Kalau di bahasa Belandanya, In Leading tot the Studie van het Nederlands Recht. Ya kalau di bahasa Indonesia pengantar ilmu hukum. Mr. Dr. I.J. Van Apeldoorn. Jadi kalau zaman dulu tidak ada sarjana hukum. Sarjana hukum itu kalau di zaman Belanda namanya Meester in de Rechten. MR itu singkatan dari Meester in de Rechten. Nah, lanjut ke pengantar pendapatnya Utrecht. Kalau Utrecht ini berpandangan itu hukum itu dibatasi sebagai berikut. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan. Nah, kan sama kayak kamu tadi kan. Aturan-aturan. Aturan itu isinya apa? Perintah dan larangan. Yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Nah, ya kan? Mengatur siapa yang diatur? Masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat, mengikat. Jadi intinya gini, sebelum kita belajar hukum lebih jauh, memang penting nanti. Kenapa tak scan? Nah, ini ada buku ya namanya Refleksi tentang Hukum ini. Bisa dilihat ya. Karangan dari Mr. Dr. Andes J.J. Habruhing yang disusun oleh Arif Sidarta. Ini buku yang bagus. Refleksi tentang hukum. Nah, kalau kita bisa memahami buku ini, paling enggak awal-awalnya aja, kita tuh mudah sekali nanti belajar hukum. Contohnya ya, kalau orang hanya belajar dari letterluck, contohnya kayak letterluck kayak hukum itu, kamu ngapalkan nih, pendapat Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib satu masyarakat dan itu harus taat oleh masyarakat. Itu sebentar hilang. Iya, hafalan dong. Nah, kita harus memahami. Nah, makanya ini meloncat sedikit, mumpung masih ada waktu, di dalam refleksi tentang hukum, ya, kalau kamu lihat di bab satunya, nah, hukum dan bahasa, hukum, teori dan bahasa. Jadi yang namanya hukum, begitu Anda mencoba memahami tanda-tanda yang sekarang ada di depan Anda, maka Anda berurusan dengan bahasa dan kegiatan berpikir. Kalau misalkan kita belajar tentang teori hukum gitu ya, yaitu Anda sudah menggunakan hubungan bahasa dan hukum. Artinya bahasa dan hukum itu sangat terikat. Memahami hukum, memahami bahasa. Maka kayak misalnya kita harus biasakan ulang, sinonim,
membuat sebuah perumpamaan, analogi namanya ya kan. Ada banyak metafora itu, ada banyak jenis. Jadi orang belajar hukum juga harus kosakatanya harus banyak. Makanya ketika ada bahasa yang tidak dia ketahui, itu harus dipelajari kan gitu. Harus dicari sampai ketemu. Nah, artinya gini, kalau di buku ini ya kan. Tapi ketika kita bicara tentang mengartikan ilmu hukum aja, ya, itu sama saja kita sedang belajar berteori tentang hukum, kan gitu. Orang mengatakan waktu belajar hukum orang mempelajari cara berpikir yudik. Mungkin kegiatan mempelajari hukum itu memang lebih banyak merupakan usaha menguasai bahasa hukum. Lah, kalau katanya Bruching itu sebenarnya namanya kamu belajar hukum itu inti pokoknya kalau katanya Bruching itu sebenarnya kamu itu usaha untuk menguasai bahasa hukum, konsep-konsep hukum. Karena di dalam bahasa hukum itu bermukim cara berpikir yuridis. Nah, jadi itu pendapat. Nanti kan ada banyak sebenarnya pendapat-pendapat itu. Makanya ketika orang itu mau belajar tentang hukum, rata-rata dia akan harus balik ke teori sama filsafat hukum. Nggak bisa enggak. Ya kan? Nah, kalau kita bicara teori ya kan. Teori itu, ini contoh nih. Nah, kalau kita baca ya. Teori secara sederhana dapat diartikan ya. Keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Sebenarnya mengartikan sesuatu itu sederhana. Kalau kita bicara teori, itu kita harus cari inti pokok dari istilahnya ciri-ciri yang paling mendekati dari satu tanda itu ya. Jadi misalkan kita bicara tentang teori. Teori itu apa sih? Teori itu kalau menurutnya Bruching, keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Jadi unsurnya apa? Ada pernyataan. Nah, terus pernyataan itu saling berkaitan. Dua unsur itu pernyataan yang saling kait-mengait. Ya, itu teori. Terus berarti kalau keseluruhan pernyataan, berarti pernyataan itu harus dalam satu konteks, kan gitu. Harus dalam satu batasan sehingga bisa dilihat keseluruhan. Tidak bisa dipecah-pecah, harus jadikan satu. Nah, itu teori. Contohnya ya. Jika seseorang mahasiswa terlambat 20 menit masuk ruang kuliah, pada waktu istirahat dengan panjang lebar, ketika dia terlambat, dia menjelaskan, mengumpulkan suatu cerita tentang mengapa ia terlambat. Maka ceritanya yang dia ceritakan itu teori. Karena dia itu pernyataan yang berkaitan dengan apa? Kenapa kok saya terlambat? Nah, jadi ketika kita berteori tentang hukum, kita menjelaskan apa itu hukum itu sudah berteori. Namanya teori pengertian tentang hukum. Kamu tadi ya sudah berteori pengertian tentang hukum yang kalau dibaca tadi pendapatmu adalah aturan-aturan yang mengikat manusia, ya kan? Dan hubungan masyarakat. Itu sudah berteori itu. Kuliah hukum. Namun intinya banyak orang mencoba untuk membangun teori, menjelaskan. Ada teori mengapa misalkan sistem komunistik di universitas gagal, teori. Intinya semua teori-teori itu. Teori-teori itu sering ditemukan dalam ilmu. Orang yang mengatakan bahwa tugas paling utama dari seorang ilmuwan itu membangun teori-teori. Orang-orang bahkan mengatakan maksudnya. Jadi banyak orang itu berpendapat kalau yang disebut ilmuwan itu ya salah satu tugasnya adalah membangun teori-teori. Jadi kamu belajar itu sendiri deh. Itu sebenarnya kamu belajar berteori, memahami sesuatu kan gitu kan. Ya. Nah, ya. Jadi kalau di Bruching mengeluarkan teori loh tentang hukum. Nah, apa? Dengan hukum. Saya mengartikan. Nah, ini artinya Bruching apa deh? Sistem konseptual kaidah-kaidah. Benar pahala. Ya kan? Sistem itu apa? Sistem itu suatu keseluruhan yang saling berkaitan, kan gitu. Kalau katanya Bruching. Bisa dipaham kan? Bisa dipaham ya. Sistem itu ada sesuatu yang sesuatu itu saling berkaitan. Jadilah sebuah sistem. Nah, apa konseptual itu? Konseptual itu kan gambaran rohani. Konsep itu kan gambaran yang ada di kepalanya manusia, pikiran. Nah, kaidah-kaidah hukum. Kamu bisa artikan apa kaidah-kaidah hukum itu? Yang kamu tahu kaidah itu apa, Dek? Kaidah itu apa menurutmu? Kayak apa ya, dasar ketetapan yang baku. Ya, suatu dasar gitu, ketetapan. Ya. Paling gampang
Kita itu kalau mau menafsirkan yang paling dasar sudah itu larinya ke kamus bahasa Indonesia, ya kan? Paling dasar. Tapi setidaknya ini itu dasar awal. Kalau menurut KBBI, kaidah itu rumusan asas yang menjadi hukum, ada aturan yang sudah pasti, ya. Patokan, ukuran-ukuran, nah, itu salah satunya. Dalil-dalil. Jadi jelas. Kalau di sini berarti kaidah itu satu, ya bisa disamakan seperti aturan kan seperti itu. Aturan patokan, aturan pasti ya, patokan, ukuran. Jadi kalau hukum itu, memang hukum itu kalau menurutnya Brookings itu ada di pikiran-pikiran manusia, tapi itu bisa dibuat tampak. Dari mana? Nah, dari sebuah pernyataan-pernyataan bahasa. Ini pernyataan-pernyataan bahasa inilah yang disebut dengan kaidah-kaidah hukum itu. Kaidah-kaidah hukum itu pernyataan-pernyataan bahasa yang mengatur, mengukur, ya kan? Tadi kan? Sebagaimana kita lihat, seharusnya dukungan baru kesadaran kaidah hukum, dan keputusan hukum adalah produk kesadaran hukum manusia. Nah, suatu bagian terpenting dari sistem konseptual itu dilahirkan, artinya memperoleh suatu bentuk tetap dalam pernyataan-pernyataan bahasa. Ulangannya tadi kan. Jadi hukum itu kalau menurutnya Brookings konsep sistem konsep yang kemudian nanti diwujudkan dalam pernyataan. Ya, ini dalam aturan keputusan-keputusannya. Pernyataan ini diwujudkan dalam apa? Dalam bentuk aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang dipositifkan. Yang dimaksud positif di sini apa? Maksudnya yang diberlakukan. Gitu. Nah, pemositifan aturan-aturan dan keputusan ini dalam satu masyarakat ditujukan kepada yang berwenang, pemerintah. Jadi bisa jadi aturan-aturan itu memang masih dalam tataran belum tertulis, tapi itu sudah termasuk dalam hukum, enggak gitu. Cuma hukum yang lebih jelas, lebih tegas, yaitu hukum yang sudah dipositifkan. Artinya kita sebenarnya ketika pertanyaan pertama, apakah hukum tertulis itu termasuk hukum? Ya, termasuk hukum. Bedanya apa sama hukum tertulis? Selain dari yang satu tertulis, yang satu tidak tertulis. Menurutnya kamu bedanya apa, Dek? Selain bedanya hukum tertulis sama tidak tertulis. Selain dari tulisannya gitu loh. Yang nggak tertulis itu ya banyak juga sih. Sebenarnya. Ya yang tertulis ya banyak. Sama-sama banyak. Ya. Perbedaannya ya dari itu sih, yang tertulis ini dia bisa kita lihat. Nah, yang tidak tertulis. Ya Mas, enggak bisa, belum bisa itulah indrawi lah. Yang indrawi itu kan biasanya bisa kita lihat dan bisa lebih mudah dicari. Lebih mudah dicari. Ya, lebih mudah dicari, lebih mudah diidentifikasi. Yang tidak tertulis itu lebih sulit. Benar nggak? Ya. Jadi hukum yang tidak tertulis itu tetap hukum, tapi bedanya apa? Itu perlu menggali, cara menggalinya itu perlu lebih intens, ya kan? Karena kan tidak jelas. Jadi kita harus hukum tidak tertulis ini kan berarti kan misalkan secara lisan. Berarti kita harus menggali di masyarakat. Ketika salah satu syarat dari aturan hukum itu adalah berlaku di masyarakat, kan tidak berlaku, ya bisa juga berlaku pada seseorang tertentu. Cuma kan hukum yang berlaku di masyarakat misalkan, yang tidak tertulis. Berarti kita harus nyari satu persatu tentang satu masalah ke setiap orang. Menggali. Jadi cara menggalinya lebih sulit. Nah, itu salah satu perbedaan. Intinya apa? Konsep-konsep yuridik yang ada di kepala, yang ada di gambaran itu tadi ada ya, itu diturunkan menjadi formula-formula, rumusan-rumusan tertentu, mewujudkan inti dari sistem hukum. Nah, kalau di sini berarti apa? Kalau kita tadi kan kita bicara tentang hukuman sebagai suatu itu apa namanya tentang sistem konseptual ya kan, aturan-aturan hukum, kebutuhan-kebutuhan hukum yang teori hukum apa? Arti teori kan tadi kamu sudah memahami ya. Teori itu kan perangkat pernyataan, keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Jadi ada kaitan. Berarti kalau pengertian dari teori hukum tinggal ditambahkan aja suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang hukum, itu singkatnya ya kan. Tapi kalau mau dijabarkan lebih jelas lagi,
suatu keseluruhan pernyataan yang berkaitan tentang apa? Langsung dari hukumnya itu. Sistem konseptual aturan hukum dan ketentuan hukum yang untuk suatu bagian penting. Itu. Ya, ya, Jadi ya. kita belajar bagaimana bahasa itu sangat mempengaruhi. Ya, hukum positif itu ada karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. Jadi pentingnya bahasa itu. Nanti ke depannya kamu juga harus banyak-banyak mulai sering cari sinonim gitu ya kan, pada kata. Nah, semakin banyak kosakata, semakin gampang kita berpikir dan semakin gampang kita belajar. Bahasa, pengertian bahasa dia. Kita bicara bahasa terus ya kan. Bahasa itu apa? Bahasa itu ada 4 syarat. 1, dibuat oleh manusia. Ya, ya. Pertanyaannya, kalau dibuat hewan tuh masuk bahasa enggak? Bahasa hewan. Tapi kalau itu menurut pendapatnya si PW Brower, berarti kalau dia sudah membatasi dibuat oleh manusia, berarti hewan itu enggak. Ini menurut pendapat Brower. Kalau kamu berpendapat hewan itu memiliki bahasa, itu ada implikasi, gitu. Iya, implikasi perbedaan. Implikasi perbedaan. Berarti kamu berbeda pendapat dengan dia. Pertanyaannya, ya kan, perbedaan pendapat itu nanti diuji dengan apa? Ada enggak orang yang mengkonfirmasi pernyataanmu misalkan? Ya. Pertanyaannya kenapa kok bahasa itu harus dibuat oleh manusia? Pasti nanti Brower akan menjelaskan. Bisa dipahami. Karena kalau bukan dibuat oleh manusia berarti bukan bahasa. Ini menurut Brower. Iya. Yang kedua, mengabdi komunikasi antar manusia. Sistem tanda-tanda, bahasa ini diartikan sebagai sistem tanda-tanda oleh Brower. Tanda itu bisa apa? Tanda itu bisa berupa tulisan, ya kan? Tulisan bisa berupa huruf, kalimat, kata gitu kan. Sistem tanda-tanda. Kalau sistem berarti apa? Sistem itu nggak cuma satu, bener nggak? Ada tanda nggak cuma satu. Berarti harus ada banyak tanda. Di sebuah bahasa. Kalau huruf A, itu bukan bahasa, ya kan? Berarti kalau menurut pengertian Brower kan bukan bahasa. Tapi kalau misalkan bahasa itu ketika A itu dihubungkan berarti banyak tanda misalkan. BELAJAR. Dijadikan satu namanya belajar. Jadilah sebuah bahasa. Yang ketiga, syarat bahasa ini diterima dalam suatu masyarakat manusia. Artinya kalau tidak ada yang bisa memahami, ya diterima ini kan bisa jadi juga orang paham, orang tahu. Dan kalau tidak bisa dipahami orang ya bukan bahasa berarti. Nah, yang keempat terdiri atas bunyi-bunyi dan tanda-tanda. Jadi bahasa ini bisa direpresentasikan dalam sebuah tulisan dan bisa dibunyikan. Ini agak melenceng memang, tapi ini akan mempermudah belajar kita nanti. Enggaknya ada yang bisa diambil kesamaannya. Dasar. Jadi nanti bahasa itu ada bahasa namanya bahasa objek, ada meta bahasa. Apa bedanya bahasa objek sama meta bahasa? Ada cerita bagus nanti. Baru-baru ini saya membaca sepucuk surat yang di dalamnya seorang terdakwa mohon kepada hakim untuk mempertimbangkan kesulitan finansial dan fisikisnya. Nah, ini ceritanya seperti ini. Jika hakim terhadap permohonan itu mengatakan bahwa ia pasti akan melakukan hal itu, jadi kan ada orang misalkan dihukum, dia bikin pembelaan. Tolong perhatikan saya ini kesulitan finansial, saya kesulitan psikis juga, mohon pertimbangan untuk diringankan hukumannya. Nah, ketika hakim itu mengatakan, oh ya, saya akan mempertimbangkan itu. Berarti kita itu kan apa? Hakim sama orang terdakwa ini berbicara dengan bahasa yang sama. Ya. Nah, hakim itu berbicara dalam fungsi bahasa yang sama, itu disebut bahasa objek. Ketika kita sama-sama memahami apa makna bahasa objek, bahasa diposisikan sebagai bahasa objek. Tetapi jika ia terhadapnya mengatakan, misalkan hakim itu ngomong, finansial dan fisikis itu sampean tulisannya salah, nggak gitu tulisannya. Berarti kan ada perbedaan. Meskipun tulisannya sama, ya kan, tapi ada yang satu membahas tentang bahasa itu didudukkan sebagai suatu bukan sebuah hal yang sama, bukan sebuah objek, ya kan. Nah, itu disebut bahasa meta. Jadi nanti kita penting itu nanti, karena nanti putusan hakim, kita mau bikin argumentasi hukum, kita mau bikin apapun pernyataan tentang hukum, itu kita harus bisa memahami kalimat ini konteksnya apa.
apakah kita sudah berpikir dalam hal yang sama? Gitu. Nah, nanti bisa bingung nanti. Nah, contohnya nanti ada paradoks kan. Contoh paradoks itu misalkan kalau di sini ya misalkan, yang misalkan bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat? Nah, itu paradoks itu termasuk. Ketika kita bicara kayak gitu, paradoks itu bisa menjadi benar, maksudnya bisa jadi tidak. Ini kan kalau kedengaran sekilas kan tidak logis. Ya. Kenapa paradoks itu tidak logis? Nah, ini kalau menurut Brueging, paradoks ini dalam bahasa sehari-hari orang mengartikan paradoks sebagai sesuatu yang lain, yaitu putusan yang tampaknya tidak masuk akal, namun sesungguhnya ia benar. Contohnya, yang pertama akan menjadi yang terakhir. Ini kan kelihatan kayaknya tidak masuk akal. Tapi kalau kita ya memiliki pandangan itu sesungguhnya dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Jika terpilih tafsiran yang tepat, maka putusan itu tidak lagi masuk akal. Artinya misalkan ketika ada pernyataan yang pertama menjadi yang terakhir. Lah, kita ini bicara dalam tataran bahasa yang sama apa enggak? Yang dimaksud yang pertama ini apa? Itu dulu. Kalau yang pertama itu adalah mewakili seseorang misalkan. Yang pertama datang tuh yang terakhir. Nah, yang pertama datang siapa? Si A. Berarti si A itu yang terakhir. Nah, jadi harus ada keterkaitan akhirnya memang. Tetap harus kita bahasanya itu apa? Kita tafsirkan. Jadi bahasa meta itu bisa dijadikan sebagai suatu apa? Tingkatan bahasa. Jadi bahasa objek ada bahasa meta. Sama kayak kalau di Al-Qur'an itu ada penafsiran itu kan ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang letterlock ditafsirkan bisa, tapi ada tafsiran tersembunyi. Ini satu lagi nih, paradoks. Kalimat yang Anda baca adalah salah. Ini bisa menjadi ini kan kelihatan tidak logis. Menjadi logis gimana caranya? Ya kan? Anda ini siapa? Ya. Kalimat yang Anda baca adalah salah. Kalau Anda adalah ini kan otomatis ini kalau kalimat pasif. Nah, kalau termasuk kalimat pasif, jadi logis. Misalkan ini sebelum kalimat ini ada omongan Reza berkata kepada temannya, kalimat yang Anda baca adalah salah. Kan ya itu. Itu kan menjadi satu rangkaian kalimat. Berarti sudah jadi logis juga. Ada satu cerita terakhir ini, terakhir aja baca. Nah, ini. Ya, sebuah contoh. Karena seorang pemilik kafetaria diduga keras terlibat perdagangan obat bius, maka ternyata telepon perusahaannya disadap. Dari pembicaraan telepon tersadap oleh polisi dibuat proses verbal. Dari proses verbal itu ternyata berkali-kali disebut tentang celana yang dibeli atau dijual, tentang merek, ukuran, atau bahkan bahan dari celana itu tidak pernah disebut. Jadi ketika ada telepon ngomong tentang jual beli celana, tapi di sana tidak pernah disebut merek, ukuran, bahan, tidak pernah. Tapi disebut hanya warna, coklat, putih. Nah, celana ini tidak dijual potongan, tapi juga dijual kiloan. Dengan demikian maka dengan sedikit hanya diperlukan daya khayal menduga bahwa yang dibicarakan itu berkenaan dengan bukan celana ya kan, tapi yang lain, bisa jadi heroin, celana kokain, celana putih. Jadi pentingnya dalam masa memahami hukum dalam bahasa, ya kan? Ketika orang sudah memahami, objektif, pemberitahuan telepon jadi masuk akal, besok akan diserahkan celana coklat, berarti ya pengertiannya akan beda-beda. Ketika tataran orang dengan beda. Bagi pemilik kafeteria itu karena sudah berbahasa dengan sama bahasa objek ya kan, sama-sama memahami. Nah, maka pasti akan dibawa heroin. Sama-sama paham kan. Nah bagi polisi, beda. Kemungkinan pengedar itu tata bahasa. Bagi hakim pidana itu kemungkinan ini ya terjadi pengedaran. Bagi awam ya memang akan terjadi pengiriman celana. Nah, itulah kita harus bisa memahami satu tataran. Nah, ini sudah terakhir kan ya. Kita balik lagi ke pengantar ilmu hukum. Nanti tambahin lagi ini di sini deh pendapat-pendapat hukum itu tugasnya kamu sekarang ya. Itu ya itu dah menulis ulang pengertian tentang hukum. Setelah kamu baca pengertian-pengertian dari orang-orang ini gitu. Itu aja sudah. Kita kan bicaranya kan baru bahas tentang pengertian hukum. Jadi selain Utrecht tadi sama Van Apeldoorn ada M. Amin. Kumpulan-kumpulan peraturan terdiri dari norma-norma, saksi-saksi, sanksi-sanksi, gitu ya kan. Kemudian JT Simo Mangkir, Wesa Pranoto, definisi hukum ialah peraturan-peraturan. MH Tri Tamijaja, semua aturan-aturan norma. Mungkin tugasnya kau lebih gampang gini deh. Dari 5 pendapat ini kan ada 5 pendapat pengertian hukum, ya kan. Kau pecah unsur-unsurnya. Bisa enggak cara memecah unsur? Ya kan? Ya. Jadi misalkan
Utrecht pendapatnya unsur 1. Nah, peraturan-peraturan. Nah, ya kan, 1 peraturan-peraturan. Ini Simorangkir misalkan, 1 peraturan-peraturan. 2 bersifat memaksa. 3 menentukan tingkah laku manusia. Nah, dalam lingkungan masyarakat. 4 dibuat oleh badan-badan resmi berwajib. 5 pelanggaran mana terhadap peraturan berakibat di mana tindakan sanksi. 6 udah gitu dibuat itu terus nanti dari 5 pendapat itu yang sama kamu cawang. Cawang. Nah, apa persamaannya? Itu setelah kamu temukan itu adalah intisari. Maksudnya intisari itu apa? Konsep dasar, bukan intisari sebenarnya. Konsep dasar, hakikat. Karena kan yang semakin banyak orang bicara yang sama, itu hakikatnya. Ya. Nah, terkait ada yang berbeda-beda, baru itu namanya apa? Luarnya. Nah, kan bisa memahami dari nanti. Sebenarnya intinya hukum itu. Kalau rata-rata semua orang berpendapat. Hukum itu ya selalu bicara tentang, katanya kamu tadi, aturan-aturan. Ya. Nah, cuma ada orang yang bicara, ada aturan tuh harus bertulis, ada yang harus tidak bertulis. Tidak tertulis. Ada yang harus ini, harus itu. Jadi paling tidak ketika kita bicara hukum, kita harus tahu yang paling mendekati atau yang paling awal. Biasanya unsur awalnya dari hukum itu, orang itu selalu paling dekat. Itu selalu ya aturan-aturan. Jadi aturan yang dalam bentuk banyak loh ya, jangan bukan 1. Kan? Ini contohnya JT Simorangkir. Ialah peraturan-peraturan. Tirta Miharja, semua aturan. Banyak aturan yang berarti kan semua aturan. Terus M. Amin, kumpulan-kumpulan peraturan, ya kan? Utrecht, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan, ya kan? Nah, Van Apeldoorn, apa menurut Van Apeldoorn? Van Apeldoorn, Kalau ini tadi ya hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup. Ini lebih lebih umum ini, ya kan? Karena yang disebut masyarakat itu sendiri ya kalau menurutnya kita ya masih belum khusus ini. Ini lebih ke pemahaman sosial kan gitu. Hukum adalah masyarakat. Kalau hukum adalah masyarakat ya juga kumpulan. Ya memang masuk akal. Kenapa? Apakah hukum itu kemudian, ini kalau kita bicara hukum dalam pandangan ilmu hukum ya kan, bukan dalam pandangan ilmu alam, ilmu lainnya. Hukum itu selalu terjadi di masyarakat ya kan. Ya. Tapi kalau orang pandangan luas, ya hukum tidak cuma terjadi di masyarakat, hewan juga ada hukum, alam semesta juga ada hukum. Cuma masalahnya tadi, teorinya kamu tentang hukum itu yang bilang alam semesta juga ada hukumnya, itu pertanyaannya, apakah orang banyak berpandangan yang sama? Bukan berarti pandanganmu itu salah loh ya. Karena salah benarnya pandangan itu perlu pembuktian yang panjang. Ya kan? Tapi nanti tidaknya ketika kamu berpandangan hukum itu menurutnya aku ya termasuk juga hukum yang mengatur alam semesta kayak hukum fisika itu juga termasuk hukum. Iya. Berarti kan tidak hanya terjadi di masyarakat, tapi di planet-planet juga terjadi. Nah, pandanganmu seperti itu pandangan yang bisa dibilang berbeda, ya kan? Berbeda pandangan atau bisa dibilang minoritas. Iya. Nah, bukan berarti pandangan itu salah selama kamu bisa mempertahankan pandangan itu, memberikan argumen yang kuat. Bukti-bukti yang kuat. Bisa. Tapi kalau kamu mau main aman ketika ujian skripsi mau main aman, jangan berpandangan seperti itu. Ya, pandangan mayoritas. Ya harus bicara pandangan mayoritas. Kalau kita mau main di aman untuk skripsi lah, untuk ujian. Tapi kalau kamu sudah tertanam, orang yang boleh berpandangan nyeleneh itu kalau sudah jadi profesor. Iya. Karena profesor itu sudah banyak karyanya, ya kan? Mau nyalahkan nggak bisa. Ketika profesor bilang, aku berpandangan seperti ini, dia sudah berdasarkan sama karya-karyanya dia. Ini loh, nih argumennya aku. Ditunjukkan misalkan 10 buku. Ayo. Ini dasar saya ngomong kalau hukum itu, misalkan hukum itu ya juga mengatur tentang planet-planet. Ini ada 10 buku saya, ini argumennya sampai baca sudah. Nah, jadi gitu. Mungkin ini sudah panjang dan agak capek. Nanti kita lanjut bisa besoknya.
Jam yang sama atau cari jam yang bagus yang lain. Nah, kesimpulannya gimana, Dek? Ini kesimpulan. Menurutnya kamu gimana? Yang kita pelajari pertama tadi ya, kita rekap ya. Kita rekap sebentar, kita rangkum bareng-bareng. Nanti kamu harus bikin rangkuman itu tadi. Jadi kamu ketika tanya hukum itu apa? Enteng dah kamu jawab dah. Kalau kamu tidak percaya, baca bukunya. Ini pendapatnya Utrecht, Van Apeldoorn, pendapatnya M. Amin, pendapatnya Tirta Miharja. Itu selalu bicara apa? Hukum itu ya terjadi di masyarakat. Persamaannya sama terjadi di masyarakat, ya kan? Mengatur masyarakat. Karena Van Apeldoorn kan tidak ngomong seperangkat aturan. Tapi tadi ada on Wikileaks itu mengatakan undang-undang. Jadi ketika kamu bilang hukum itu ya sekumpulan peraturan-peraturan, itu tidak akan banyak hampir orang-orang tidak ada yang menyalahkan. Kenapa? Tinggal ngomong ini pendapat dalam bukunya di sini, ini pendapatnya ini dalam bukunya di sini. Nah, itu. Tapi kalau kamu berpendapat sendiri ya kamu harus banyak orang yang memahami. Iya, aku pandangannya ya udah lebih ke mayor sih. Pak Sertin, rekap ya, kita rekap. Yang kita bahas tadi pertama, aturan pengertian hukum, ya kan? Pengertian hukum kan. Yang kedua itu tentang bahasa, kaitan ya, kaitan bahasa dengan hukum ya kan? Ya. Nah, pengertian hukum ini nanti kamu bikin rangkuman tentang pengertian hukum. Ini aja dah, rangkumannya aja dah. Rangkuman itu ya dalam tadi ya boleh, yang katanya aku tadi. Jadi bikin Dek, kamu tulis ulang pendapat-pendapat itu terus kamu kasih semacam bikin tabel lah, cawang-cawangan. Jadi intisarinya hukum itu ini. Terus perbedaannya itu bisa jadi bukan sebuah perbedaan. Memang berbeda, tapi perbedaan pandangan. Nah, jadi kamu tulis ya dari 1 2 3 4 pendapat tadi itu persamaannya apa? Perbedaan pandangannya apa? Jadi kamu bisa memahami. Kemudian kaitan bahasa tentang hukum. Kaitan bahasa tentang hukum ini rangkumannya apa? Ya mungkin kamu bisa merangkum tentang antara bahasa objek sama bahasa meta misalkan ya kan? Dan bahasa meta. Terus kenapa bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari hukum? Setidaknya ada 2 inilah nanti ya kan? Tema minimal lah ya. Sederhana aja, enggak usah banyak-banyak kalimat-kalimatnya. Aja dah. Udah selesai, biar enak ditutup dengan doa, baru kemudian monggo kalau mau ngomong-ngomong sama Bapak aku tak siap-siap sekalian, tapi ya silakan sudah kalau mau lanjut. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Kita baca dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.